Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Kita akan mendengarkan renungan harian kita hari ini dengan judul Belajar untuk tidak bersandar pada diri sendiri. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami rindu mempelajari akan firman Tuhan sebagai bekal, sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami mengerti dan selanjutnya dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap hari dan teristimewa sepanjang hari ini. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan melalui renungan harian kita hari ini dengan judul Belajar untuk tidak bersandar pada diri sendiri. Sebagai ayat inti dalam pekabaran kita di hari ini terdapat di dalam Matius 18 ayat 4. Matius 18 ayat 4 berkata, "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Mari kita ikuti keterangannya. Juru selamat tidak memandang rendah akan pendidikan, karena apabila seorang dikendalikan oleh kasih Allah dan diabadikan bagi pekerjaannya, pikiran itu menjadi suatu berkat. Tetapi ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang yang dari Nazaret itu. Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri. Ini sama dengan kehidupan Yesus, bahwa Yesus tidak bersandar pada dirinya sendiri. Lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Hal ini tidaklah didapat oleh pendidikan dalam kebanyakan sekolah ilmu pengetahuan di dunia ini. Buah-buah kebijaksanaanlah yang didapat dari guru ilahi sendiri. Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, dan mereka rendah hati dan mudah diajar. Orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya. Dalam langkah hidup yang biasa, banyak orang yang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari, tidak menyadari bahwa ia memiliki kuasa yang jika digunakan akan mengangkat dia pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Jamahan tangan diperlukan untuk membangkitkan kesanggupan yang masih terpendam. Orang seperti itulah dipanggil Tuhan untuk menjadi teman sekerjanya, dan diberikannya kepada mereka itu kesempatan bergaul dengan dia. Tidak pernah ada seorang besar di dunia ini seperti dia. Apabila murid-murid selesai mendapat pendidikan dari juru selamat, mereka tidak lagi bodoh atau berpendidikan. Mereka menjadi seperti dia atau seperti Yesus dalam pikiran, tabiat, dan orang lain pun menerima pengetahuan yang telah mereka peroleh dari Yesus. Pekerjaan pendidikan yang tertinggi bukan hanya untuk menghubungkan pengetahuan, tetapi untuk memberikan tenaga yang penting yang diterima melalui hubungan pikiran dengan pikiran, jiwa dengan jiwa. Hanya hidup yang dapat menghasilkan hidup. Maka alangkah luar biasanya kesempatan mereka itu yang selama 3 tahun tiap-tiap tenaga pemberi hidup yang telah
memberkati dunia ini. Melebihi segala kawan-kawannya, Yohanes murid yang kekasih menyerahkan dirinya kepada kuasa hidup yang ajaib itu. Ia berkata, "Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami." 1 Yohanes 1 ayat 2. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 257-258. Salah satu rahasia, salah satu kunci agar kita boleh dapat tiba di rumah di dalam perjalanan pulang ke rumah ini, yaitu tidak bersandar pada diri kita sendiri. Sama seperti yang dicontohkan oleh Yesus pada waktu dia berada di atas dunia ini, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah, kepada Bapanya yang di sorga. Demikian pula ajakan melalui renungan harian kita hari ini. Mari kita tidak bergantung pada diri kita sendiri, tetapi mari kita bergantung kepada Tuhan. Peliharalah jalan hidup kita sepanjang hari ini. Ingat selalu bahwa bergantung kepada Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus menerangkan lebih jauh pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, tuntun kami untuk menghidupkan pekabaran ini dari hari lepas hari. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, di dalam aktivitas kami terbatas oleh karena wabah virus corona. Kuatkan kami, lindungi kami Tuhan, berikan kami hikmat agar taat ada turut pada anjuran pemerintah sebagai wakil Tuhan di atas dunia ini. Pelihara saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi yang dalam keadaan berduka, yang di dalam keadaan kesesakan, dalam banyak persoalan hidup yang dihadapi sepanjang hari ini, Allah memberikan jalan keluar. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah sepanjang hari ini, kita dapat merasakan berkat-berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Adalah doa dan harapan kita semua, dan kita alaskan semua pekabaran ini di pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin.